Ya mereka memang konsekuensinya akan turun ya, bisa saja mereka pengelolanya mengatakan oh kalau turun ya kita bangun saja terus kita naikkan ya boleh. Tapi memang jadi bagaimana misalnya tuh logikanya kalau turun terus dinaikkan seperti apa gambaran? Ya buat tanggul saja maksudnya tanggulnya yang dinaikkan. Tapi nanti seperti kayak di Belanda ya. Tapi mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi di sekitarnya menjadi korban. Ini di poin penting. Ya. Karena mereka ngambil air tanah kan berarti yang lain-lain penduduk di sekitarnya kehabisan air nanti. Ya, dan mereka menjadi korban. Ya, dampak dari tanggul itu tadi. Nah, ya, lingkungan juga hancur ya. Menurut saya Mas Indra dari gambar tadi misalnya di Kelapa Gading saja. Terlihat jelas bahwa ini hukum alam saja. Yaitu bahwa wilayah yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air, dari parkir air, hukum alam saja kalau itu dibebani dengan beban yang terlalu besar, maka akan meluap, akan jebol. Kalau begitu, Jakarta itu turun tanahnya atau Jakarta itu tenggelam, itu menurut saya hukum alam konsekuensi logis dari kita tidak peduli kepada daya dukung dan daya tampung tadi. Itu hukum alam. Saya pikir ini penting sekali. Jadi kalau premis saya, alam itu jangan dilawan. Dimengerti saja. Jadi seperti tadi data-data banyak. Jadi karakteristik alam di Jakarta itu seperti apa? Nah itu kita pelajari. Jangan dilawan. Kalau mau melawan secara engineering, bukan melawan sebenarnya. Kita coba ingin beradaptasi secara engineering ya, buat tanggul dan segala macam. Tapi itu pun jadi masalah. Misalnya ada orang mengatakan misalnya Walhi, kalau kita blok Jakarta dengan seawall, nanti bagaimana dengan air-air yang masuk? Bisa terjadi pembusukan air dan segala macam. Nah, ada problem lingkungan lagi. Ini seperti ini Pantai Mutiara. Ini bagaimana Anda bisa menjelaskan ini, Pak Profesor? Jadi Pantai Mutiara kita lihat saja airnya yang di sebelah kanan misalnya, yang di sebelah kiri bawah itu kan paling atas pojok kanan atau di mana nih? Yang pojok bawah lah ya, kanan bawah. Itu kan airnya kalau tanggulnya dinaikkan lama-lama airnya kan akan lebih tinggi terus, tanahnya turun. Memang bisa ya. Bisa memang ada engineering prevention lah ya. Untuk menangkal itu ya, tetapi sebenarnya itu bukan solusi. Solusi sesaat lah. Solusi sesaat yang justru akan membawa dampak yang lebih besar, negatif. Seperti kata Pak Sony tadi, mereka tetap mengambil air tanah kan. Nah, kawasan di sekitarnya kan nanti akan jadi korban. Nah, muka air tanah kan turun terus. Nah, lama-lama ini penduduk di sekitarnya kehabisan air tanah. Itu yang saya katakan tadi, itu merugikan publik sebenarnya. Oke, ini kan dilakukan oleh artinya bukan oleh pemerintah tapi oleh kalangan swasta seperti itu. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah untuk menindak tegas swasta yang melakukan hal seperti itu? Gini, dugaan saya banyak sekali wilayah pengembangan di Jakarta ini tidak mengikuti satu tata ruang, dan ini kita lemah. Tidak hanya Jakarta, tapi hampir semua kota wilayah di Indonesia tata ruang dengan gampang dilanggar. Bahkan anehnya perda itu bisa diubah untuk mengikuti keinginan para pengusaha atau pemerintah yang ingin mengembangkan itu. Pak Sony tahu sendiri itu ya? Saya punya banyak contoh. Saya mengalami itu. Bagaimana contoh kasus dulu pembangunan tempat pengolahan sampah di Bogor misalnya. Tata ruangnya mengatakan di situ bukan tempat untuk pembangunan sampah, di situ pariwisata dan pemukiman, justru perda diubah. Di Jawa Tengah juga ada kasus yang sama dan seterusnya. Cukup banyak itu. Yang kedua adalah sekali lagi AMDAL kalaupun dilakukan pasti tidak dilakukan dengan objektif. Contoh kasus Pantai Indah Kapuk sekali lagi. Dulu dilawan oleh Pak Emil. Tapi kekuasaan menghendaki jalan terus. Dan akhirnya menuaikan hukum ilmiah saja. Jadi sesuatu yang secara ilmiah tidak dibolehkan, kita langgar karena kewenangan politik, karena kekuasaan politik, karena kekuasaan uang, dan seterusnya.